Di akhir bulan Agustus kemarin, pemerintah sedang sibuk-sibuknya nih dalam menangani polemik polusi udara. Ya, kendati kebijakan WFH jadi satu dari sejumlah solusi yang diterapkan, tapi belum juga tuh memberikan perubahan yang signifikan. Gak terkejut ya, kalau solusi ini menuai kontra dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jakarta. Pasalnya, penerapan solusi ini justru dinilai hanya untuk mengurai kemacetan. Pihaknya bahkan meminta agar pemerintah mampu memberikan solusi yang konkret dalam menangani polemik satu ini. Di Jakarta itu ada ratusan cerobong asap, ada ribuan industri gitu. Nah itu diaudit oleh pemerintah gitu. Apakah mereka sudah menjalani aktivitasnya itu sejalan gitu dengan standar yang sudah ditentukan atau belum gitu. Sembari mereka itu mengurusi tadi ya, mereka mengaudit. Terus kemudian ada beberapa hal juga terkait regulasi, mereka juga harus mengurus gitu loh masyarakat yang sudah terdampak sama polusi udara. Jadi mereka harus mendata gitu warga-warga yang sudah terjangkit gitu penyakit yang berkaitan dengan polusi udara, dan mereka juga harus mengurusnya gitu. Nih, selama sepekan ini kualitas udara di DKI Jakarta masih aja tuh tercatat tidak layak hirup karena masih berada di rentang angka 113 hingga 137. Ya, dari data tersebut, pantas rasanya nggak sih apabila masyarakat mempertanyakan apakah kebijakan ini patut diperpanjang seperti yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta? Ya, memang sih, kebijakan WFH sendiri masih hanya wajib diberlakukan untuk ASN. Tapi, apakah kondisi bakal berubah apabila kebijakan juga turut diberlakukan untuk sejumlah besar perkantoran swasta? Kira-kira apa ya kata para karyawan swasta perihal kebijakan ini? Pro atau kontra? Atau justru punya tanggapan yang berbeda? Saya pribadi, saya lebih ke kontra sebetulnya. Yang pertama adalah karena apakah betul ada dari kendaraan itu penyebab utamanya. Mungkin beberapa pekerjaan jadi kena dampak ya. Kayak kami mungkin bertemu langsung dengan customer itu lebih oke gitu. Kita bisa personal approach dia, kita bisa tahu dia kebutuhannya apa, kok diskusi tatap muka. Tapi kalau via digital lagi kembali ke digital, nah mungkin itu akan berdampak ya. Kita jadi nggak bisa personal approach dia, nggak tahu kebutuhan detailnya, seperti itu sih. Saya WFH itu kontra. Data yang pernah dibaca, data dikumpulkan, tingkat polusi atau polutan di Jakarta dan sekitarnya ya, misalkan di daerah Serpong, Tangerang, itu bahkan selama 24 jam aja itu masih dalam kondisi yang berbahaya. Saya pribadi kontra sih gitu, karena memang berkaca dari WFA yang sebelumnya ya, karena pandemi tersebut untuk saya pribadi menyusahkan gitu. Ya, kalau dilihat dari jawaban tersebut, nggak bisa dipungkiri ya bahwa kebijakan WFH ini punya PR yang harus diselesaikan. Untuk itu, Lecture Spesialis S3 BINUS Business School Program memberikan sejumlah langkah nih yang dapat diterapkan industri bisnis dalam meminimalisir tantangan kebijakan tersebut. Perlu dianalisis secara lebih cermat dan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang berkenaan dengan jenis pekerjaannya, begitu ya, kemudian lokasi tempat tinggal, ya. Bahkan mungkin status perkawinan gitu, dari karyawan, gender juga penting ya, dan fasilitas IT yang mungkin perlu dianalisis juga, karena kalau misalnya WFH begitu kan, apakah fasilitas IT di rumah karyawan kita itu atau karyawan perusahaan itu memadai atau mendukung atau tidak gitu. Sehingga itu semua perlu dianalisis untuk penerapan strategi WFH, WFO atau hybrid lebih lanjut gitu. Hal ini tentu membutuhkan sinergi setiap pihak, mulai dari stakeholder sampai juga ke pekerja. Ya, untuk memastikan apakah penerapan kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau tidak ke depannya.